Kemudian kita lanjut dengan trik siluman khusus untuk uji hipotesis, yaitu yang pertama itu adalah korelasi. Oke, di video kali ini kita akan coba untuk ini trik siluman uji hipotesis korelasi atau hubungan. Oke, di sini saya akan coba buka pemikiran Anda tentang uji korelasi atau hubungan, yaitu hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Oke, ini anggap saja Anda sudah melakukan penelitian, sudah men-scoring, sudah masukkan di Excel dengan data yang akan kita gunakan itu adalah skor total. Untuk variabel X dan untuk variabel Y. Contoh adalah data yang Anda miliki itu adalah seratus tujuh, 69, 70, 65, 120, dan seterusnya. Kemudian untuk variabel Y 107, 107, 102, 70, 65, 80, kemudian 115 dan seterusnya. Kenapa antara variabel X dengan variabel Y itu dikatakan itu adalah berhubungan atau ada korelasi jika datanya itu adalah berbanding terbalik? Dalam pengertian berbanding terbalik yang saya maksud adalah ketika di variabel X tinggi, seharusnya di variabel Y itu adalah rendah. Kemudian ketika di variabel X itu dia rendah, seharusnya di variabel Y itu adalah tinggi. Jika data yang Anda miliki seperti tanda panah ini, maka mudah-mudahan data Anda itu adalah memiliki hubungan dan korelasi atau korelasi. Nah, jika seperti yang saya tulis ini, angka ini adalah banyak-banyak berdoa bro. Kalau nggak tinggi kau ke busuk buhit, berdoa kau di sana 3 hari. Ini tidak bakalan ada hubungan. Angka-angka ini tidak bakalan ada hubungan. Seperti yang saya bilang tadi, berdoa kau di kamarmu seminggu, doakan ini data-datamu ini biar ada hubungan, tidak bakalan. Makanya ikuti trik dengan menggunakan program SPSS, bagaimana cara melakukan uji korelasi. Oke, silakan diikuti. Kita langsung saja ini kita buatkan ke program SPSS. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu like, komen, serta share, dan bahkan subscribe dari pendatang baru. Kita lanjut ya ke program SPSS-nya. Langsung kita aplikasi saja di program SPSS dengan menggunakan uji korelasi. Oke, jadi begini cara untuk melakukan trik siluman untuk membuat data penelitian kalian itu menjadi memiliki korelasi atau hubungan.
Nah, seperti biasa saya udah buka program SPSS-nya. Ini saya minimize dulu. Kemudian data Excel-nya udah saya siapkan. Akan kita coba kita gunakan untuk video kali ini. Yaitu ini kita copy dulu. Kemudian kita pastikan di program SPSS. Paste. Kemudian var yang di atas ini kita ganti dulu melalui variable view. Ini kita buat dulu jadi X. Kemudian ini kita buat jadi Y. Kemudian desimalnya kita buat jadi 0. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, ini dia datanya. Nah, jadi setelah datanya sudah kita ubah dari variable view, kita kembali ke data view. Nah, jadi ini data yang kita uji coba dalam video kali ini, dimana itu sampelnya itu adalah sebanyak 60 orang. Ini 60 orang. Nah, jadi bagaimana kita melakukan trik siluman biar data penelitian kita ini, yang kita contohkan ini, memiliki korelasi atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y, yaitu dengan cara kita lihat dulu korelasinya ini berapa sekarang ini. Caranya yaitu adalah analyze, kemudian correlate, setelah itu pilih bivariate, kemudian datanya sudah dipindahkan. Seandainya persen ini belum tercentang, silahkan dicentang. Kemudian option, kita klik yang min standar deviasi ini, kemudian continue. Setelah continue itu bisa kita klik OK. Nah, oke, baiklah, untuk hasil korelasi antara variabel X dan variabel Y yang kita contohkan ini, di mana nilai hubungannya itu bisa kita lihat di sini sebesar 0,314. Nah, sebenarnya angkanya ini adalah udah lumayan cukup besar, akan tetapi kita lihat dulu nilai signifikannya. Nilai signifikannya itu bisa kita lihat di sini, sig to tilde, di mana nilai signifikannya di sini adalah sebesar 0,015. Dengan pengertian, sebenarnya data kita ini tidak memiliki korelasi yang signifikan, di mana syarat untuk hipotesis itu adalah biar dikatakan signifikan, nilainya itu adalah lebih kecil dari 0,005. Jadi data penelitian kita ini nilai signifikannya itu sebesar 0,015, lebih besar dari ketentuan untuk nilai signifikan. Berarti data ini perlu kita silumani atau perlu kita siasati biar datanya ini memiliki hubungan atau korelasi. Oke, caranya kita kembali ke data view. Ini data view. Oke, ini tadi variabel X, ini variabel Y. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya untuk melihat suatu korelasi atau hubungan dari data itu, dari kasat mata kita sebenarnya bisa tahu. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, jika X itu sebenarnya tinggi, dan di variabel Y itu seharusnya rendah. Coba kita lihat data ini. Di sini 89, di variabel Y-nya itu 58, turun ya. Kemudian di subjek yang kedua 96 untuk X, di variabel Y-nya 73. Oke, anggaplah ini sama. Bisa kemudian kita lihat di subjek nomor 7, di mana untuk variabel X-nya itu 85, kemudian di variabel Y-nya itu 36. Oke, bisa kita lihat lagi di bawahnya 93 ke 67, kemudian 81 ke 44. Oke, langsung saja kita lihat dulu ke bawah lagi. Nah, ini dia 91 ke 67, jauh ya. Kemudian di nomor 51 ini nampak kali, di nomor 51, yaitu di variabel X itu 87, di variabel Y itu 34. Nah, coba kita lihat lagi yang mencolok nih. 102 ke 54, kemudian 85 ke 39, kemudian 90 ke 45. Nah, dengan seperti yang saya sampaikan ini,
Saya rasa udah mendukung dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jika di X itu tinggi, seharusnya di Y itu rendah, maka akan terdapat korelasi. Oke. Jadi untuk mensiasati tadi, karena hasilnya ini tadi masih belum signifikan, maka ini perlu kita signifikankan. Caranya itu adalah kita kembali ke data view, kemudian angka-angka ini kita coba ubah. Terutama kita coba dulu di variabel Y-nya. Variabel Y-nya kita lihat dulu yang jauh-jauh mencolok nih. Biar kita kurangi dulu sedikit, atau biar kita ubah dulu sedikit. Kita coba dulu di nomor 43. Di nomor 43 ini adalah skornya itu 54 ke 55. Ini hampir sama. Coba kita turunkan dulu ini biar nggak sama. Kita kasih dulu di angka 41 dulu kita coba. Kemudian kita langsung uji coba aja untuk melihat korelasinya dengan cara analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian oke. Langsung kita lihat berapa berubah atau tidak. Nah, langsung berubah. Nilai hubungannya di sini atau korelasinya sebesar 0,344. Sebelumnya itu adalah 0,314. Nah, berubah dia sebesar 0,40, dan nilai signifikannya itu juga berubah. Di sini dia 0,015. Setelah kita ganti 1, berubah dia menjadi 0,007. Oke, malah mendingan lebih baik. Oke, kita ganti lagi dulu yang lain. Kita kembali ke data view. Nomor berapa lagi ini yang agak-agak sama? Nih nomor 56, 54 ke 55. Nah, ini kita turunkan dulu satu di variabel Y-nya. Kita buat dulu angka 30 terlalu jauh kali. 39. Oke, ini udah kita ganti jadi angka 39. Langsung aja kita uji coba korelasinya dengan cara analyze, correlate, bivariate, kemudian oke. Nah, ini udah langsung memiliki korelasi nih boy, yaitu sebesar 0,378 korelasi antara variabel Y dengan X. Sebelumnya itu sebesar 0,344 berubah menjadi 0,378. Itu dari nilai korelasinya ya. Untuk nilai signifikannya dia juga berubah dari 0,007 berubah menjadi 0,003. Nah, ini sudah signifikan. Oke, tapi kalau menurut Anda rasanya masih kurang ini hubungannya, kurang tinggi atau kurang besar hubungannya, bisa kita coba lagi. Yuk, kembali kita ke data view. Sebenarnya data seperti ini aja udah bisa kita gunakan, tapi kalau menurut Anda ini masih perlu dinaikkan, biar kita coba kita naikkan. Kita kembali ke data view. Kita lihat dulu dia yang agak seimbang angkanya, maka itu perlu kita ganti. Oke, ini 48, 55 masih agak ini. Nomor 33. Nomor 33, 53 sama 51. Ini hampir sama. Coba kita turunkan ini jadi 40. Gimana sih hasilnya? Analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian oke. Malah makin oke juga. Nilainya itu berubah menjadi 0,401, yang sebelumnya dia 0,378. Naik, signifikannya juga makin bagus dari 0,003 menjadi 0,002. Oke, ini udah paten. Tapi biar lebih paham, kita coba lagi. Udah berapa kita ganti? 3 ya, 3. Kita kembali ke data view.
Kita lihat dulu yang agak seimbang angkanya. Ini tinggi, ini rendah, ini tinggi, ini rendah, ini tinggi, ini rendah. Oke. Nah, ini nomor 4 ini dulu kita coba. 51 sama 56. Oke, yang 56 kita ganti. Kita coba dulu menjadi angka 40. Apa sih hasilnya? Oke, langsung kita uji korelasinya dengan cara ketik analyze, kemudian klik correlate, kemudian bivariate, kemudian oke. Nah, ini udah signifikan ini. Signifikannya itu adalah 0,000, lebih kecil dari syarat yang dibuat untuk uji hipotesis. Dan nilai korelasi atau hubungannya pun semakin besar. Di sini dia menjadi 0,439, yang dari sebelumnya dia 0,401, dan signifikannya di sini adalah 0,002. Oke, saya rasa ini udah cukup sebagai contoh untuk kita untuk mensiasati bagaimana untuk membuat data kita itu memiliki korelasi atau hubungan. Oke, saya tidak lupa juga untuk mengingatkan, sebenarnya hal ini dilakukan ketika memang Anda harus atau wajib terpaksa untuk melakukan ini. Jika tidak, maka Anda tidak perlu untuk melakukan ini. Nah, jadi setelah datanya seperti ini, korelasinya sudah dapat, sudah sesuai dengan mungkin yang Anda butuhkan, dan nilai signifikannya sudah memenuhi, maka langkah yang berikutnya yang Anda lakukan adalah kembali ke data view. Nah, yang kita ubah dari tadi itu adalah variabel Y. Jadi variabel Y ini kita copy, kemudian pindahkan ke Excel yang Anda punya. Di sini tadi variabel Y, pastikan saja di sini. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk menyimpan, simpan. Nah, maka data Anda ini sudah aman. Kedua data klien ini atau kedua data yang kita contohkan dalam video ini sudah memiliki korelasi dan hasilnya adalah signifikan. Oke, akhir kata dari saya sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa seperti biasa like, komen, bahkan subscribe dari pendatang baru. Sekian dan terima kasih.